Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dedek semua sudah hadir di mata kuliah embriologi hewan ini. Saya akan share terlebih dahulu. Ya, nah sekarang kita akan memulai perkuliahan. Oke, embriologi hewan. Untuk pengampunya, eh, Pak Henry, ada Pak Henry, ada Bu Ardaning, ada Prof. Bambang, ada saya sendiri, dan ada Pak Lutfi. Mungkin minggu-minggu lalu juga sudah ya, nanti kita sudah bertemu dengan dosen-dosen tersebut. Nah, ini kita review sebentar. Jadi, 6 minggu yang lalu sudah membahas tentang siklus hidup hewan, siklus sel, mitosis dan meiosis, sistem reproduksi jantan, sistem reproduksi betina. Kemudian ada spermatogenesis, oogenesis, eh, dan nanti yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fertilisasi. Oke, sekarang kita masuk ke untuk topik yang hari ini yaitu tentang fertilisasi. Ya, mungkin sudah sering dengar ya istilah fertilisasi ini. Nah, eh, coba kalian ini ya di menti.com ini ya. Kata apa saja yang terfikir ketika mendengar istilah fertilisasi pada hewan? Ini pada hewan ya, bukan pada tumbuhan karena kita embriologi hewan. Nah, coba kalian nih chat ya isi di eh, isian menti.com ini kodenya 48611247. Oke, sudah semua. Ya, oh ada yang ini ya. Ada yang tentang fertilisasi itu pertemuan, ke fusi betina, penggabungan, dan juga jantan, kehamilan, keturunan, pembuahan, anakan sel telur, fertil, reproduksi. Ya ini kata kaitannya dengan reproduksi, ada kehidupan, ovidak, anakan sel telur, gamet, sperma, zigot. Ya ini semuanya memang kata-kata ini menggambarkan fertilisasi ya, baik itu proses sebelumnya ya, berarti dari adanya gamet itu, kemudian sampai setelahnya menjadi zigot gitu ya. Ya, jadi sebenarnya sudah ada gambaran awal ya. Nah, untuk keluaran dari topik fertilisasi ini, kalian harapannya nanti mampu menjelaskan pengertian fertilisasi. Ya, tadi sudah ada gambaran sekilas ya di menti.com itu. Ternyata sudah ada gambaran ya, itu ternyata udah gamet gitu ya. Terus tentang reproduksi ya gitu. Terus mahasiswa juga mampu mendemonstrasikan tahapan dalam fertilisasi, mampu menguraikan apa saja hasil dari fertilisasi, dan mampu menghubungkan aplikasi proses fertilisasi dengan fenomena dalam kehidupan. Jadi ini luarannya ya yang diharapkan. Oke. Nah, setelah belajar materi fertilisasi, nah ini sebelum belajar materi fertilisasi, pengetahuan apa sih yang ingin didapat? Nah, mungkin ada yang mau berpendapat sebelum kita jauh ke melangkah membahas lebih jauh tentang fertilisasi ya. Tadi kan baru awalan kata atau keywordnya ya gitu. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat. Nanti itu pengennya dapat apa gitu. Oh ya ini Rona, Nisrina. Ini mungkin silahkan bisa open mic. Iya, Bu, dari pembelajaran fertilisasi ini saya ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan mekanismenya dan komponen-komponen sel apa yang nantinya terkait dalam fertilisasi ini. Mungkin seperti itu saja, Bu. Oh ya, ya. Masih tentang mekanisme fertilisasi ya dan komponen yang terkait dengan fertilisasi ya. eh ini kita akan bahas ya. Benar sekali ya, Rona. Ini jadi ada tahapan-tahapan fertilisasi. Ya, fertilisasi itu panjang gitu ya. Jadi tidak hanya fusi antara sel gamet, jantan, dan betina aja.
tiba-tiba menyatu gitu ya. Nah, tapi ada tahapan-tahapan sebelum itu gitu. Jadi prosesnya lumayan. Kalau kita uraikan ya itu ada beberapa proses gitu. Nah, sebelum ke tahapan-tahapannya kita akan awalan dulu. Jadi fertilisasi itu kan penggabungan sel telur ya, fusi ya sel telur dan sel sperma. Nah, ada kontribusi dari keduanya tapi tidak sama gitu ya. Jadi misalnya sel telur itu kontribusinya adalah nutrien ya, untuk nutrien ya gitu ya, untuk protein ya, mRNA itu dari sel telur, kemudian mitokondria ya dan juga gen itu sendiri. Nah, tapi sel sperma itu kontribusinya adalah sentriol, tubulin, tubulin dan yang sama ya dengan sel telur adalah gen juga. Jadi ini disebut dengan unequal gamete contribution. Nah, kenapa sel telur itu misalnya ya berbeda dengan sel sperma ininya kontribusinya. Nah, nutrien kayak kita lihat ya sel telur itu ada di telur itu ya agak kita lihat ya itu ada yolk gitu ya kuning telur. Nah, di situ ya ada lipid, protein ya karbohidrat, lemak, lipid tadi ya, dan sebagainya itu yang fungsinya itu untuk nutrien itu. Jadi cadangan makanan ya ketika nanti embrio itu berkembang di dalam tubuh eh, betinanya gitu. Kemudian protein ya mRNA sebenarnya sel sperma juga ada sumbangsi tapi sangat sedikit sekali dan tidak signifikan. Jadi memang yang mRNA ya ini dari betinanya gitu yang sangat berperan signifikan dan eh, gen sebelum nanti kan ada gastrulasi kayak gitu ya. Ada proses-proses cleavage ya, terus blastula, gastrula ya. Nah, sebelum gastrulasi itu kan gen yang berperan itu adalah gen dari maternalnya. Nah, ini dari sini mRNA dari betinanya gitu. Nah, kemudian mitokondria. Kenapa hanya sel telur gitu ya? Karena pada sel sperma mitokondria itu ada di terletak itu di necknya, di lehernya. Jadi antara eh, kepala dan juga ekornya sperma itu. Nah, kemudian ketika masuk ya ke lapisannya sel telur itu eh, apa mitokondria itu ada yang tertinggal gitu dan juga ketika pun masuk bisa masuk itu nanti akan di autofagi gitu jadi eh, itu kayak benda asing gitu ya jadi tidak akhirnya tidak berperan juga ya tuh jadi hilang gitu nah jadi yang berperan di mitokondria adalah mitokondria dari sel telur gitu. Kemudian sel sperma itu ini dia sentriol dan tubulin ya. Ini nanti fungsinya adalah untuk eh, pembelahan sel ya. Ketika sudah fusi ya, kemudian juga nanti kan ada pembelahan mitosis ya. Setelah itu 2N ya. Nah, terus nanti cleavage kan tahap cleavage ya dua sel, empat sel dan sebagainya itu. Nah, sentriol dan tubulin yang eh, berperan adalah yang dari sel sperma ini. Sedangkan dulu sel telur itu sentriol dan tubulinnya itu udah mereduksi gitu. Jadi eh, nih makanya ada perannya masing-masing ya sel telur dan sel sperma. Kemudian eh, itu ya sebelum tadi fertilisasi ya kita tahu ada sel telur, ada sperma. Nah terus apakah ketika diejakulasikan ya sperma itu bisa langsung menembus ke tuba Fallopi? Nah ternyata ada tahapnya. Nah ini jadi 400 sampai 600 juta sperma diejakulasikan di serviks ini contohnya adalah pada manusia sekitar itu ya berjuta-juta tapi nanti akhirnya sebagian sperma itu akan tertahan di lipatan serviks dan secara bertahap dilepaskan ke saluran serviks jadi tidak langsung
ketubah falopi semua jutaan itu ya, tapi ada seleksi kayak gitu ya. Terus ada gradual release. Nah, fungsinya untuk apa ya? Fungsinya kan sperma itu bisa bertahan di manusia ya ini bisa bertahan selama 48 jam gitu. Nah, sedangkan sel telur itu setelah ovulasi itu 24 jam gitu. Nah, ketika belum ovulasi ya sambil menunggu gitu itu bisa di harus di lipatan serviks dulu kayak gitu. Jadi sambil menunggu ovulasi gitu. Itu fungsinya juga salah satunya. Jadi gradual release itu bisa untuk me, apa increase ya meningkatkan chance untuk fertilisasi ini karena tadi untuk menunggu waktu ovulasi yang tepat terus juga untuk seleksi dari sperma yang kualitasnya bagus kayak gitu ya pas pas dilepaskan itu pas ovulasi pas itu yang bagus kayak gitu itu juga fungsinya dan vagina itu sifatnya pH-nya asam ya sehingga ketika sedangkan di serviks itu dia ada cairan ya yang basah. Nah, sehingga itu bisa apa ya untuk melindungi juga sperma dari tadi pH yang asam gitu. Makanya di lipatan serviks terlebih dahulu. Nah, terus setelah dilepaskan secara bertahap, nah itu ternyata hanya sekitar 200 sperma yang mencapai tempat fertilisasi ya. Sedangkan yang lainnya jutaan lain sisanya adalah degenerasi dan diabsorpsi oleh saluran reproduksi betina atau wanita gitu. Nah, setelah tadi udah 200 nih sampai ke tuba falopi ini ya. Nah, mereka itu juga mengikuti ini ya gerakannya sampai ke ampula, bagian ampula ini juga adanya ini termotaksis ya dan kemotaksis ya karena mereka berlomba-lomba ke suhu yang sesuai ya dan di sini juga ada zat-zat yang sesuai ya. Nah, makanya disinilah tempat yang pas untuk bertemu dengan sel telur itu. Jadi kenapa bisa menuju ke situ? Yaitu karena ada gerak ini termotaksis dan kemotaksis. Nah, terus sudah sampai ke ampula. Ampula ketemu sama sel telur ya, terus ya, inilah masuk ke tahapan-tahapan fertilisasi. Ada 6 tahapan ya. Yang pertama itu reaksi akrosom. Ya, terus jadi sel telur itu kan punya waktu ovulasi dia masih membawa korona radiata pelindungnya ya dan zona pelusida. Jadi ada terus ada membrannya. Jadi ada berlapis-lapis ya korona radiata, zona pelusida, terus membran sel telurnya itu. Nah, akrosom ini nanti ketika sel spermanya itu nembus ke korona radiata itu, lapisan pertama gitu. Terus eh, setelah itu lapisan kedua ya zona pelusida. Terus baru ke tahap yang ketiga itu fusi inti. Jadi masuk ke membrannya terus berfusi ya yaitu dengan inti dari sel telur itu. Nah, saat sudah fusi inti ini menyelesaikan meiosis tahap yang keempat karena kan eh, mungkin ingat di oogenesis ya pada tahap oogenesis itu eh, ada fase yang belum terselesaikan ya meiosis duanya itu selesai di yang tahap metafase ya tapi belum diselesaikan sampai akhir. Nah, akhirnya itu ketika dia bisa komplit ya, ketika ada sperma yang masuk itu baru bisa menyelesaikan meiosis dua tahap oogenesis. Terus setelah udah meiosis, nanti pembentukan pronuklei. Pronuklei itu awalan dari yang nanti akan jadi nukleus gitu ya. Nah, pronuklei ini masih bentuknya nanti pronuklei jantannya sama pronuklei betina. Jadi masih haploid gitu ya. Belum menyatu gitu. Nah, ini pronuklei. Terus setelah itu pronukleinya ini mengalami kondensasi ya, terus bersatu jantan dan betina sehingga sudah eh, 2N gitu ya. Sifatnya udah 2N udah diploid ya, kondensasi kromosom ini. Nah, terus nanti udah tahap selanjutnya itu tahap cleavage, pembelahannya udah mitosis kayak gitu.
Nah, ini tadi uh, tahapan-tahapan ya gambarannya ya. Misalnya dari awal tadi ya akrosom ya, reaksi akrosom di sini kan ada kepala spermanya ya. Di sini kan ada tudungnya yang kita sebut dengan akrosom itu ya. Nah, di sini ada dia melepaskan nanti enzim ya, hidrolitik enzim seperti ini yang nanti bisa mendigest materi ya di sekeliling ini sehingga sperma kepalanya itu bisa menembus ya ini karena ada hidrolitik enzim. Nah, ini kalau sudah sampai sini ya ini disebut dengan akrosomal proses. Ini di kepalanya eh, masuk ke sini sini kan material DNA yang dari sperma ini bisa masuk gitu. Terus sini misalnya tadi lapisan yang kedua ya, zona pelusida ya. Terus setelah tadi melewati ini korona radiata, terus bisa menembus ke zona pelusida ya. Hmm, Terus ada fusi plasma membran ya, ini membrannya. Terus fusi. Nah, disitulah terjadi peningkatan Ca2+ ya, kalsium itu yang bisa eh, menyebabkan jadi menginduksi kortikal granul ini. Ini di sini ada di dekat membran ini ada kortikal granules ya yang dia itu merilis ya zat-zat ya seperti ini ya yang membuat nanti ada jadi kortikal granul ini melepaskan granul-granul kayak gini ya. Terus dia nanti ada space di sini ya namanya previtelin space itu. eh Kalau sudah terjadi previtelin space ini disebut dengan fertilization envelope ya. Jadi terbentuklah envelope kayak amplop gitu ya. Jadi kayak pelindungnya gitu dari sperma yang lain supaya sperma yang lain itu tidak masuk ya. Jadi sehingga ini monospermi. Jadi satu sperma saja yang dia bisa masuk menembus ke sel telur gitu. Kalau eh, dua sperma itu nanti disebut dengan polispermi, tapi itu nanti akan menyebabkan ketidaknormalan perkembangan embrionya ya, sehingga bisa terjadi keguguran gitu. Nah, jadi ini harus monospermi, maka harus ada ini envelope ini, fertilization envelope tuh. Nah, mekanisme ini ya itu disebut dengan slow block eh, itu polispermi. Jadi mengeblok tapi slow gitu ya. Mengeblok sperma yang lain untuk masuk tapi dia lambat, Mas. Nah, kan karena kenapa disebut lambat? Karena ini eh, sekian ini ya. Ini ada waktunya. Jadi hmm, apa 20 detik ya. 20 detik itu baru bisa terbentuk tadi fertilization envelope itu ya. Bahkan cortical reaksinya baru memulai ya. Jadi fertilization envelope baru selesai setelah 1 menit itu. Jadi baru mau memulai slow block to polysperm itu 20 detik. Nah, sedangkan sperma yang lain kan udah antri, udah maksudnya mau udah banyak yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini mau masuk ya. Kan udah ada satu yang masuk terus. Nah, kalau kita nunggu 1 menit ya, itu nanti sudah ada yang masuk yang lain. Nah, maka ada mekanisme yang disebut dengan fast block to polyspermy gitu. Nah, oke. Ini dulu ya. Tadi setelah slow block to polyspermy ini terbentuk ya, terus nanti akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu yang menyelesaikan meiosis ya. Oke. Ini adalah fast block to polyspermy. Terus nanti 20 detik kemudian slow block to polyspermy. Kemudian 1 menit ya fertilization envelope baru terjadi. Jadi fast block to polyspermy ini sifatnya juga sementara ya. Maka setelah beberapa detik itu harus diganti dengan slow block to polyspermy gitu. Jadi eh, nanti
ini juga dibutuhkan ya, kedua-duanya itu dibutuhkan, fast block juga dibutuhkan, slow block juga dibutuhkan gitu. Nah, terus sampai ke itu ya fusi and nuclei complete ya sampai DNA sintesis itu 40 menit ya. Terus eh, cleavage itu selanjutnya ya. Jadi dalam hitungan tadi ya fertilisasi sampai ini itu adalah ya sekitar 1 jaman gitu ya. Terus nanti ke tahap cleavage selanjutnya. Nah, fast block itu mekanismenya bagaimana ya? Kalau tadi slow block itu kan karena ada cortical reaction ya. Jadi cortical granul ya, itu melepaskan granul-granul tadi ya. Yang dia bikin space gitu ya. Nah, makanya agak karena ada space itu, maka sperma yang lain itu jadi terhalang masuk gitu ya. Tuh. Nah, kalau ini adalah beda potensial prinsipnya kalau yang fast block reaction ini. Jadi eh, sel ya kalau misalnya dia dalam kondisi resting itu eh, beda potensialnya itu adalah -70 mV gitu ya. Potential difference ya. Sel membran itu adalah sekitar -70 mV. Nah, kemudian ketika di ada sperma masuk ya, sperm edit ini ya. Nah, di dalam waktu 1 sampai 3 detik ya, itu nanti akan naik ya. Ini beda potensialnya ini menjadi +20 mV. Nah, pada kondisi ini, maka sperma yang lain itu tidak bisa masuk ke dalam eh, membran egg ya, gitu. Oke. Nah, itu ya sehingga fast block reaction itu juga sangat berperan juga ya. Tadi bedanya adalah dia beda potensial gitu. Ada penelitian ya tentang eh, ya tentang fast block reaction ya judulnya ini sodium mediated fast electrical depolarization doesn't prevent polyspermic fertilization in Paracentrotus lividus egg. Jadi memang masih terus berkembang juga ya ini penelitian tentang mekanisme fast block reaction juga. Karena ada penelitian ini di sea urchin ini ya eh, ketika Na plusnya itu dikurangi ya supaya tidak terjadi depolarisasi ya ternyata polispermi itu juga tidak terjadi ya padahal kan kalau teorinya ya itu kalau Na plus kadar garam itu meningkat apa namanya nurun itu harusnya polispermi itu bisa terjadi. Jadi apakah beda potensial ini benar-benar yang eh, penyebab dari terjadinya fast block fertilization gitu ya. Ternyata pada penelitian ini beda potensial itu bukan satu-satunya penyebab terjadinya fast block fertilization kayak gitu ya. Ternyata struktur dari sel telurnya itu ya permukaan sel telur ya dan juga tadi ya yang di kortikal itu juga eh, mempengaruhi kayak gitu ya. Ini pada penelitian ini. Jadi masih terus berkembang ya. Tapi ini pada si urchin. Jadi mungkin ada perbedaan di antara spesies yang lain ya mekanisme fast blocknya seperti itu. Yaitu jadi ya mengapa polispermi itu tidak terjadi. Jadi hanya monospermi saja satu sperma yang membuahi sel telur. Oke. Terus ini selanjutnya yaitu aplikasi ini. Setelah kita mengetahui tentang fertilisasi ya, tentunya apa sih manfaatnya mungkin gitu ya. Nah, kita bisa menerapkan pengetahuan fertilisasi ini pada metode kontrasepsi ya. Ya misalnya kita mau apa ya mencegah fertilisasi. Nah, itu sejak dari mana kayak gitu kita eh, apakah sejak ovulasinya kita yang dicegah ya ataukah transport egg
in ovidaknya yang kita cegah atau dari mana kayak gitu. Nah, kita bisa pakai metode yang sesuai kayak gitu ya. Misalnya kita pengen mencegah dari ovulasi ya. Nah, kita bisa pakai birth control eh, pill combination, birth control pill atau combination kayak gitu ya. Jadi ini salah satu dari aplikasi untuk metode kontrasepsi, aplikasi dari pengetahuan fertilisasi itu. Tuh. Oke, mungkin ada diskusi dulu dari sini. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, eh, Rona lagi, silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait dengan fertilisasi. Saya ini jadi semakin tertarik untuk memahami lebih dalam tentang proses fertilisasi itu sendiri, terutama bagaimana interaksi antar sel telur dan sel sperma itu terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah kenapa di dalam proses yang begitu kompleks itu biasanya hanya satu sel sperma yang berhasil membuahi satu sel telur. Nah, apakah ada mekanisme khusus yang membuat hal tersebut dapat terjadi? Mungkin itu Ya. saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Rona. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi mengapa hanya ada satu ya? Padahal bisa juga setelah itu terus masuk 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 ya. Ini memang hanya ada satu sperma ya, dan ini harus ya karena berbahaya kalau misalnya ada sperma yang lain ya. Kalau ada sperma yang lain, jadi sperma itu kan membawa satu set sentrosom yaitu untuk pembelahan ya. Tuh. Dan pembelahannya kan sudah diatur ya, ada yang rotasional ya, kemudian ya dan sebagai bidang pembelahannya juga ya meridional dulu atau yang ekuatorial dulu itu kan karena nanti kalian belajar pembelahan. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Kalau misalnya ada sperma lain yang juga membawa set sentrosom tadi ya untuk pembelahan itu ya. Sentriol dan tadi ya tubulinnya untuk pembelahan ya set-set itu. Nah, nanti juga akan kacau kan pembelahannya. Jadi kelainan akan terjadi kelainan perkembangan hewan ya, kelainan perkembangan gitu ataupun bisa aborsi. Nah, jadi harus dicegah. Nah, terus kenapa bagaimana mekanismenya? Nah, tadi ada mekanisme fast block reaction dan slow block reaction. Yang fast block itu beda potensial ya prinsipnya. Jadi ketika ada sperma masuk, kemudian dia potensialnya itu naik ya, potensial membrannya itu naik menjadi plus 20 milivolt kurang lebihnya segitu. Nah, itu menyebabkan tidak bisa ditembus ya kalau di dalam itu positif ya. Apa potensialnya positif itu tidak bisa ditembus oleh sperma gitu, tidak bisa dimasuki ya. Nah, kalau negatif yaitu masih bisa ditembus gitu. Itu kemudian setelah 20 detik kemudian fast block reaction itu digantikan oleh slow block reaction. Slow block reaction itu mekanismenya ketika tadi sperma itu menembus zona pelusida ya dan sudah masuk ke membran itu terjadi reaksi kortikal granul ya Ca2+ meningkat ya. Nah, kortikal granulnya tambah banyak ya, merilis granul-granul itu membentuk space ya, tadi yang ini ya, space. Space ini ya, ini kemudian terbentuklah fertilization envelopes di sini. Jadi kayak ada jarak ya antara membran ini dengan sperma supaya ini tidak bisa masuk gitu ya, sperma lain tidak bisa masuk gitu. Jadi eh, akhirnya nggak bisa masuk gitu, maka terjadilah slow block reaction itu. Begitu, Rona, apakah menjawab? Sangat menjawab, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Studi kasus ini ya yang nanti kalian kerjakan di ELOK ya. Jadi karena waktunya eh, sudah terbatas ya, jadi kita langsung ke studi kasus. Nanti kalian mengerjakan untuk tugas ya, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih ya, salam atas perhatiannya ya, kurang lebih mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See.